Pemirsa Sekolah Tinggi Agama Hindu Stah Dharma Nusantara Jakarta mewisuda 29 sarjana dari 2 program studi, yakni program studi keguruan dan ilmu pendidikan serta program studi penerangan agama. Ke-29 wisudawan tersebut menamatkan pendidikan strata 1 dengan nilai IPK tertinggi 3,92 dan nilai IPK terendah 3,17. Dengan wisuda ini, total sarjana yang sudah dihasilkan Stah Dharma Nusantara mencapai 706 sarjana. Semua wisudawan nantinya diharapkan bisa berperan serta dalam membangun dan mengembangkan SDM Hindu ke depan. Prosesi sidang terbuka Senat dan Guru Besar Stah Dharma Nusantara Jakarta serta pelaksanaan Dies Natalis dan Wisuda dilaksanakan pada Sabtu 28 September 2019 bertempat di Gor Balai Serbaguna Pura Agung Taman Sari, Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Dies Natalis ke-25 dan Wisuda ke-17 Sarjana S1 Stah Dharma Nusantara kali ini mengusung tema membangun sumber daya manusia Hindu yang unggul, berwawasan Nusantara dan kemanusiaan. Wisuda ke-17 Sarjana S1 Pendidikan Agama Hindu dan Wisuda ke-4 Penerangan Agama Hindu tahun 2019 diikuti sebanyak 29 wisudawan yang terdiri dari 19 orang dari program studi keguruan dan pendidikan agama Hindu dan 10 orang dari program studi penerangan agama Hindu. Ke-29 wisudawan tersebut berhasil menyelesaikan pendidikan strata 1 dengan nilai IPK tertinggi 3,92 dan nilai IPK terendah 3,17. 5 dari 29 wisudawan berhasil mendapatkan predikat cum laude, di mana nilai IPK tertinggi diraih oleh Eni Kusti Rahayu dengan nilai IPK 3,92 dari jurusan penerangan agama Hindu. Ketua Panitia Dies Natalis dan Wisuda Untung Suhardi berharap semua lulusan Stah Dharma Nusantara bisa mengabdi untuk kemajuan umat Hindu ke depan, terutama di daerah asal mereka masing-masing. Ya, wisuda yang kita luluskan di tahun 2019 ini berjumlah 29 dari 2 jurusan pendidikan dan jurusan penerangan agama Hindu. Untuk nilai tertinggi di wisuda tahun 2019 itu diraih dari jurusan penerangan dengan nama Eni Kusti Rahayu dengan IPK 3,92. Kedepan Stah kita berharap tidak hanya jurusan pendidikan dan jurusan penerangan saja, tetapi kita kedepannya mudah-mudahan bisa membuka program studi baru. Oleh karenanya serapan lulusan yang saat ini kita luluskan yang berjumlah kalau kita total itu ada 706 alumni keseluruhan, itu nanti kedepannya bisa mengabdi untuk kemajuan umat Hindu yang ada di daerah asal kemudian secara nasional pada umumnya. Sementara itu, Ketua Stah Dharma Nusantara Profesor Dr. Insinyur Imade Kartika mengatakan, tantangan generasi muda Hindu ke depan akan semakin berat, apalagi di tengah kemajuan teknologi dan informatika yang begitu cepatnya. Oleh karena itu, menurutnya pengembangan umat Hindu dalam rangka menciptakan SDM Hindu yang berkualitas harus disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan teknologi saat ini. Generasi muda Hindu ke depan harus dipersiapkan bukan saja untuk menjadi insan muda yang agamais, melainkan juga harus mempunyai kemampuan bersosialisasi dalam berkebangsaan dan kenegaraan. Yang lebih penting lagi menurut Prof. Kartika adalah bagaimana umat Hindu ke depan mampu bersaing secara kualitas dan kuantitas. Selain itu, dalam rangka mendukung pengembangan SDM Hindu, pihaknya juga berencana akan melakukan revisi terkait salah satu program studi yang ada saat ini, yaitu program studi penerangan, yang rencananya akan direvisi menjadi program studi yang berbasis komunikasi. Secara prinsip bahwa pengembangan umat Hindu, terutama generasi mudanya, harus dipersiapkan sesuai dengan perkembangan teknologi, informasi, dan juga industri. Ini yang menjadi tantangan masa depan. Bagaimanapun juga, mahasiswa harus dipersiapkan. Bukan hanya menjadi insan-insan agamais, tetapi juga harus mampu melakukan sosialisasi dalam berkebangsaan dan berkenegaraan. Maka umat Hindu, khususnya Stah Dharma Nusantara, dalam kaitan ini akan memprogramkan kesananya program studi apa yang disebut dengan penerangan itu harus kita revisi menjadi program studi yang
berbasis dengan komunikasi. Itu harus, karena bagaimanapun juga penerangan itu bukan artinya dangkal, tapi nomenklaturnya dalam apa namanya dikti dan sebagainya itu tidak ada. Selama 25 tahun berdirinya Sekolah Tinggi Agama Hindu Dharma Nusantara, hingga saat ini tercatat sudah mampu menghasilkan 706 sarjana Hindu yang berkualitas, di mana sebagian besar lulusan Stah Dharma Nusantara sudah diakui baik secara kualitas serta daya saingnya. Dari Jakarta, Juli Suwarte dan Ketut